ekstrim dan semuanya itu kok hampir rata-rata kelompok Islam. Nah, kalau kita ingin mengatakan beginilah, kok hanya kelompok agama tertentu dalam hal ini Islam. Tapi apa nggak ada yang lain? Yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran. Apakah yang lain itu terjadi sebuah pembiaran? Dan ini kan artinya apa? Ini kan artinya dirasakan oleh banyak orang ketidakadilan. Dan ini faktanya, Mas, ya. Saya ini kan sudah melakukan sosialisasi terhadap bahaya radikalisme ekstremisme. Itu saya sudah ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ya, sampai pada tingkat desa. Kalau hitungan sekarang tuh mungkin di atas 50 desa yang saya datang. Ya. Dari semuanya itu kemudian pertanyaan yang muncul di setiap desa itu, kalau saya ketemu dengan Thomas itu ya, tokoh masyarakat, kemudian masyarakat yang ada, itu pertanyaannya selalu hampir sama, Mas. Pertanyaannya hampir sama gimana? Kenapa kok selama ini kalau muncul satu aksi tindak teror, pasti muaranya ke kelompok Islam? Kenapa selalu begitu? Apa nggak ada yang lain? Itu ceritanya. Nah, di beberapa daerah pun juga ada yang menanyakan, kalau komunis masuk nggak? Ya kan? Masuk ke kelompok radikal nggak? Kalau kelompok separatis masuk radikal nggak? Ya kan? Kriminal bersenjata. Kan bersenjata tuh. Nah, itu selalu pertanyaan. Artinya orang kan habis merasakan apa? Kok kayak nggak ada, kayak kita nggak nerima keadilan ya? Ada diskriminasi. Iya. Terhadap umat atau kelompok Islam iya. Di era iya. Jokowi. Betul. Padahal itu jadi bibit loh itu. Bahkan sempat ada orang menyebutnya kriminalisasi ulama. Ya, ada istilah. Di era Jokowi. Iya, sebetulnya nggak boleh tuh muncul ya kriminalisasi ulama ya. Kalau ada ulama yang tersandung kasus hukum ya tersandung kasus hukum ya sudah, lihat dari soal tentang kasus hukumnya aja. Oke. Jadi Ustadz melihat di era Jokowi lebih fokus kepada kelompok kanan, sementara kelompok kiri tidak ya boleh diperhatikan. Boleh dibilang ya sepertinya begitu ya.